Tuh, sudah ada parasitnya ya. Tuh, sejenis tumbuhan, saya tidak tahu tumbuhan apa, yang jelas ini gulma yang mengganggu batang kopi. Apabila tidak kita bersihkan ya, tidak kita perhatikan, maka pohon kopi tersebut akan mati seperti yang di sebelahnya. Tuh ya. Ketika sudah mati seperti ini ya, maka harapan kita kopi robusta yang kita nanti untuk memetik buahnya hanya tinggal angan-angan semata. Tuh ya, harus diperhatikan, ini harus dibuang. Kita lihat di depan ya, ada seorang petani nampaknya sedang membersihkan batang kopi. Saya tidak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas nanti kita tanya-tanya ya. Kita tanya-tanya. Selamat sore Pak. Ya, sore. Mohon maaf mengganggu Pak ya. Itu tadi saya lihat dari kejauhan Bapak sedang membersihkan batang kopi Pak. Ya. Itu sedang membersihkan apa Pak? Boleh tahu Pak? Ini kita lagi ngebersihin lumut-lumut yang ada di pohon itu. Ya. Jadi kan memang lumut-lumut yang ada di pohon kopi itu harus dibersihkan. Ini dia mengganggu. Ya. Mengganggu pertumbuhan. Tapi ini nampaknya sudah bersih Pak ya? Ya ini kan, nah ini udah bersih memang. Tapi memang belum bersih semua Pak? Ya, kayak gini kan ada bekas-bekasnya, ini kan ya tadinya ini mungkin bekas-bekas lumut dibersihkan. Ya. Cuman kalau dia masih tipis-tipis kayak gini masih ya bisa lah gitu. Nggak masalah juga ya. Masalah juga. Itu kalau misalnya kita diamkan, tidak kita bersihkan, dampak negatifnya untuk pohon kopi itu sendiri apa Pak Musid? Biasanya dia nanti mengurangi makanan pohon kopi ini yang diambil dari tanah, dari pupuk Pak ya? Dari pupuk itu nanti lama kelamaan bisa mengakibatkan pertumbuhannya semakin kurus, kemudian lama-lama kelamaan dia bisa mati ranting itu. Kalau orang bilangnya kan mati ranting Pak ya. Berarti artinya hal sederhana tetapi itu bersifat negatif untuk pohon kopi itu sendiri jika tidak kita bersihkan, tidak kita perhatikan, seperti lumut tadi Pak ya. Ya. Itu akan mengakibatkan mati ranting, lama kelamaan pohon akan mati Pak ya. Ya, betul. Itu artinya mungkin sebelum pohon itu mati, itu akan berdampak negatif juga untuk buah Pak ya. Ya, pasti. Iya, bisa dijelaskan Pak? Karena begini ya, untuk hama itu nggak mesti dia jenis makhluk hidup aja, jenis binatang atau yang lain sebagainya itu. Jadi ada juga ya jenis tumbuhan seperti rumput, itu juga termasuk hama liar. Itu ya. Sebetulnya dia kan mengganggu pertumbuhan. Jadi apapun yang mengganggu jenis pertumbuhan pertanian kita itu harus dibersihkan. Termasuk lumut yang ada di batang itu kan, dia lama-lama bisa menyebabkan mati pohon ini. Ya. Karena dia udah terlalu besar. Jadi kita tahu untuk makanan itu kan biasanya melalui kulit pohon itu, melalui zat kambium kalau nggak salah namanya. Nah itu kan udah diambil oleh lumut-lumut tadi itu, dan rata-rata biasanya setiap pohon kopi itu ada lumutnya. Itu jenis parasit begitu Pak ya? Iya. Jadi parasit tersebut ya pemirsa ya, mencuri atau mengambil nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh batang kopi itu sendiri. Dan apabila tidak kita perhatikan, ya itu tadi penjelasan Bapak Ipan ini akan berdampak, akan berujung pada kematian ya pohon kopi tersebut ya. Artinya tentu ya, apabila tidak kita perhatikan, tidak kita bersihkan, itu akan merugikan petani itu sendiri Pak ya. Ya betul. Kita harus aktif lah gitu dalam memelihara itu, bukan cuma daun, ranting atau tanah, rumput, enggak. Pohon juga ini sangat berperan. Nah, jadi proses kita membersihkannya ada banyak caranya masing-masing ya. Bisa menggunakan diberi contoh Pak? Pisau kecil seperti ini. Jadi cuma dikerik begini aja. Cuma dikerok-kerok aja begitu Pak ya. Tapi jangan sampai dia luka begini ya. Nah, ini nggak bagus nanti nih. Kalau dia luka ini bisa menimbulkan tunas.
Oh, cepat muncul tunas dia. artinya bisa diberi contoh lagi Pak. Hanya dikerik begitu saja Pak ya. Dikerik begini ya. Nah, kita Ini bersihkan. kan contoh yang masih ada lumutnya hijau-hijau. Ini kan Iya. lumutnya masih muda sebenarnya. Ya. Bersihkan aja gitu. Kalau kayak gini sih nggak termasuk bersih lah gitu. Begini. Termasuk bersih ini Pak ya. Bisa menggunakan pisau kecil kayak gini atau menggunakan sikat besi, biasanya ada di material-material itu jualannya. Bisa ya. Bisa. Tergantung, yang penting dia intinya bisa membersihkan. Itu. Iya. Silakan Pak, dilanjut Pak. Wah. Baik, itu tadi ya. Kita lihat tayangan untuk tayangan kita pada kali ini, kita khusus menyajikan tayangan tentang parasit atau lumut yang mengganggu nutrisi yang dibutuhkan oleh kopi, sehingga apabila tidak kita perhatikan, parasit tersebut akan semakin menjamur, akan semakin banyak, dan akan berujung kematian pada pohon kopi itu sendiri. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya, memberikan wawasan, memberikan edukasi dan informasi, dan tentunya pemirsa petani kopi robusta dimanapun Anda berada ya, mari kita perhatikan pohon kopi kita, jangan sampai parasit-parasit mengganggu ya, dan jangan sampai kita mengalami kerugian karena kelalaian kita terhadap gangguan-gangguan batang seperti itu. Terima kasih. Ini contoh ya, tanaman kopi yang sudah mati ranting. Ini diakibatkan karena kita lihat sendiri ya, tuh lumut atau parasit yang mengganggu batangnya, yang menyedot atau mencuri nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh batang kopi itu sendiri. Sehingga apabila tidak kita perhatikan, kita lihat sendiri tuh, kurus ya, mati. Dan tentunya apabila sudah begini, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan ya. Ini benar-benar merugikan. Tuh. Jadi lumut-lumut tadi apabila tidak kita perhatikan, dia akan tumbuh lebih besar, lebih subur, menimbulkan daun-daun seperti ini. Ini gemuk sekali daunnya ya. Artinya nutrisi pohon kopi itu diambil oleh tumbuh-tumbuhan ini. Tuh, ya, kita lihat. Tuh. Wah. Secara otomatis maka akan terganggu ya. Lama-kelamaan akan mati. Tuh, kita lihat tumbuhan seperti ini. Harus diperhatikan. Jadi macam-macam ya. Ada lumut. Ini tuh lumut tadi seperti ini parasitnya. Nah, yang kemudian lama-lama tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan seperti ini. Tuh lihat. Ini sangat mengganggu sekali ini. Nah, ini contoh ya. Contoh batang kopi robusta apabila tidak kita perhatikan lumut atau sejenis gulma yang menumpang hidup atau parasit di pohon kopi. Dan apabila tidak kita perhatikan, tidak selalu kita bersihkan, dia akan berdampak seperti ini. Lama-kelamaan dia akan mati. Ya, ini harus diperhatikan ini. Ya, apabila tidak kita perhatikan, ya kita akan mengalami kerugian karena pohon tersebut akan mati. Ya. Ini luar biasa. Ya. Ini contoh apabila perawatan maksimal, ya, terutama batangnya kita perhatikan, tidak ada parasit yang mengganggu, tidak ada tumbuhan-tumbuhan atau gulma yang menarik nutrisi yang seharusnya diambil oleh batang untuk buah dan segala macam, tapi itu sudah diambil dulu oleh gulma atau parasit yang menempel di batangnya. Ini contoh ya, pohon kopi yang terawat, lebat sekali buahnya ya, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, artinya sudah bisa dipastikan ya, pohon kopi ini sudah terawat dengan maksimal. Kita lihat, wow, buahnya menggairahkan sekali, menggembirakan sekali ya.
luar biasa ini.